Halo adik-adik sekalian, kita jumpa lagi di pertemuan kita hari ini untuk membahas lanjutan dari Microsoft Excel yang sudah kita pelajari minggu yang lalu ya. Oke, jadi untuk hari ini ya materi yang akan Lause bahas kita udah mulai masuk ke yang namanya formula Excel. Jadi langsung aja ya kita lihat. Nah, apa sih yang namanya formula Excel? Nah, formula Excel itu biasanya lebih dikenal dengan istilah rumus. Jadi di Excel itu kita itu nggak hanya sekedar membuat tabel-tabel seperti yang udah pernah mungkin di video-video yang sebelumnya lo sudah sering tunjukin ya, buat tabel kemudian ganti-ganti format. Nah, tapi fungsi utama Excel itu adalah ini, yaitu perancangan formulanya atau rumusnya, karena ini yang lebih diperlukan. Ini yang lebih rumit untuk dipikirkan. Jadi kamu bisa dibilang mahir menggunakan Excel kalau kamu itu menguasai formulanya, menguasai pembuatan rumusnya. Oke, yuk mari kita simak. Nah, formula Excel itu kalau secara teorinya ya dia bisa dibilang sebagai gabungan ya, gabungan dari beberapa elemen. Elemen-elemennya itu yang di bawah ya, ada 5 di sana. Nah, gabungan dari kelima ini bisa aja cuma 3, kadang bisa cuma terpakai 2 ya. Artinya campuran lah dari antara 5 elemen ini. Kemudian setelah nanti disusun ya, setelah kita rancang, nah formula kamu, rumus kamu itu bisa menghasilkan satu nilai. Jadi dia akan mengembalikan nilainya itu ke kamu. Nah, apakah nilainya itu berupa angka, berupa teks ya, atau mungkin berupa suatu nilai perhitungan ya. Nah, kadang-kadang bisa juga nilai yang dikembalikan itu hanya berupa true atau false. Ya, yang pastinya rumus kamu itu pasti ada mengembalikan sesuatu ke kamu ya. Oke. Nah, untuk membuat formula atau rumus di Excel itu biasanya kita mulai dengan simbol sama dengan. Nah, jadi kalau kamu sudah ketik sama dengan di depan, nah maka apapun yang kamu ketik berikutnya itu biasanya akan diproses oleh Excel sebagai formula atau sebagai rumus ya. Jadi contoh kalau kamu ketik sama dengan 10 tambah 5 gitu. Nah, maka yang muncul itu bukan sama dengan 10 tambah 5, tapi hasil dari perhitungan 10 dijumlahkan dengan 5. Jadi yang muncul itu nanti adalah 15. Oke, nah itu maksudnya formula ya. Oke, nah di sini ada 5 elemen yang bisa digunakan. Yang pertama itu operator ya, kemudian ada nilai angka, teks, kemudian cell dan range. Nah, baru yang terakhir itu adalah fungsi atau function. Oke, kita lihat rincian untuk operatornya ya. Nah, untuk operator di Excel ya, sebenarnya dia sama seperti pemrograman yang lain ya. Operator yang di komputer lah kita bilang, selalu mempunyai 3 operator tersebut. Jadi yang paling sering itu adalah namanya adalah operator matematika. Ya, biasanya ini untuk memproses perhitungan ya, kayak jumlah, kurang, kali, bagi, pangkat ya. Nah, kemudian operator teks. Operator teks ini biasanya untuk menggabungkan beberapa elemen, nah kemudian menjadi satu kalimat. Nah, misalnya di sisi kiri ada kata murid, di sisi kanan ada metodis 2. Nah, kalau kita gabungkan berarti nanti hasilnya murid metodis 2. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu yang ketiga operator relasi, ini biasanya untuk membandingkan ya, apakah contoh misalnya di sisi kiri 10, di sisi kanan itu 5. Nah, jadi kita bandingkan apakah sisi kiri lebih besar dari sisi kanan. Nah, jadi untuk operator relasi, oke, mungkin sedikit saya kembalikan. Kalau operator matematika itu tadi berarti dia akan mengembalikan nilai perhitungannya ya. Contoh kalau kamu prosesnya jumlah, ya berarti dia akan menghasilkan hasil penjumlahan. Kalau operator teks ini dia menggabung, jadi yang dia kembalikan ke kamu itu adalah hasil penggabungannya, apa dengan apa, jadi satu kalimat. Nah, kalau relasi kalau kamu gunakan, maka nilai yang dia kembalikan ke kamu itu nanti hanya 2. Kalau nggak true, maka false. Jadi operator relasi ini hanya untuk menyatakan true atau false, benar atau salah hubungannya. Jadi contoh apakah 10, contoh ya, sisi kiri 10, sisi kanan 5. Apakah sisi kiri lebih besar dari sisi kanan? Ya, kalau memang benar, maka dia akan membuat pernyataannya itu true. Kalau tidak, ya dia akan munculkan false. Oke, nah ini operator ya, jadi ada 3. Nah, saya akan kasih lihat sekilas. Oke,
Nah, di sini ada 3 operator yang Lause bilang tadi ya. Nah, jadi untuk operator matematika itu ada 5 simbol yang bisa kita gunakan. Lause kira kalau untuk tambah dan kurang itu nggak ada masalah. Mungkin kamu udah tahu. Nah, tapi kalau untuk perkalian itu menggunakan tanda bintang, tidak bisa yang lain ya. Jadi kamu nggak bisa gunakan huruf X di sini. Nah, dia harus bintang. Lalu pangkat ya, simbol untuk pangkat ini kamu bisa cari di angka 6 ya. Nah, dia angka 6 dan penggunaannya itu harus menggunakan shift. Jadi shift dengan angka 6. Nah, lalu yang pembagian juga di sini harus menggunakan garis miring. Nah, hati-hati ya. Garis miring di komputer itu ada 2 ya. Jadi jangan yang terbalik ya, bukan backslash ya, tapi slash saja. Ini untuk pembagian. Nah, ini matematika ya yang Lause bilang. Lalu yang kedua itu ada operator teks, cuma 1 ya. Nah, jadi untuk menggabungkan beberapa elemen jadi kalimat, kamu bisa gunakan simbol dan. Kemudian ini operator teks. Lalu yang di samping kita bisa lihat di situ ada operator relasi. Nah, ini yang digunakan untuk membandingkan ya. Nah, yang tadi yang Lause bilang apakah lebih besar, apakah sama, apakah lebih kecil. Nah, ini ada 6. Nah, mungkin sampai di sini kamu punya pertanyaan, Pak, apa ini nggak dicontohkan ke dalam Excel-nya? Apakah nggak dibuat contoh praktiknya? Oke, untuk hari ini Lause nggak bisa dulu mendemokan semua ini sekaligus karena nanti durasi video kita jadi terlalu panjang ya. Nah, jadi video materi kita ini harus ada batasannya berapa, tidak boleh lebih dari berapa menit. Jadi untuk contoh praktiknya saya nggak bisa buat sekaligus di video hari ini. Jadi hari ini hanya teorinya dulu. Nanti di video yang berikutnya Lause akan jelasin satu persatu di praktiknya. Oke. Nah, jadi ini operator ya, 3 jenis operator yang digunakan di Excel ya. Nah, ada matematika, ada teks, dan ada relasi. Oke, kita lihat ke slide yang berikutnya. Nah, jadi tadi selain operator ada elemen angka ya. Nah, elemen angka ini juga bisa digunakan ke dalam rumus. Kemudian kalau kamu mau gunakan angka di dalam rumus, nah maka angka tersebut itu tidak boleh ada campur-campur aduk dengan karakter lain. Apakah dia dengan kutip 2, apakah dengan huruf-huruf A, B, C, D, E ya. Nah, jadi nggak boleh kalau memang mau angka, maka kamu harus gunakan penulisan angkanya itu murni, tanpa simbol-simbol yang lain di sekitarnya. Kemudian untuk penggunaan angka ya, ini biasanya digunakan untuk menghitung nilai yang tetap, nggak berubah-berubah punya. Contoh kasusnya misalnya apa? Gaji pegawai. Misalnya perusahaan menetapkan gaji per jamnya misalnya 10.000. Nah, gaji per jam ya. Nah, berarti kan itu untuk semua pegawai sama misalnya. Nah, berarti 10.000 itu kamu bisa langsung gunakan atau tuliskan secara langsung. Nah, jadi ini contoh angkanya, dan juga di sini Lause nggak bisa dulu kasih contoh praktiknya, nanti videonya jadi makin panjang ya. Jadi untuk hari ini kamu perhatikan dulu ciri-cirinya dan cara penulisannya di bawah ya. Di situ ada contoh Lause buat. Jadi kalau mau buat nilai angka di dalam rumus ya kurang lebih penulisannya seperti ini. Nah, jadi bisa digabung dengan operator ya. Jadi di sini Lause ada contohin 10 tambah 5. Nah, berarti hasilnya itu nanti adalah 15. Kemudian kalau kita buat sama dengan 10 kurang 5, nah hasil yang muncul itu nanti adalah angka 5-nya. Oke, nah ini adalah elemen angka. Kita lihat lagi di berikutnya. Ya, nah kali ini dia adalah teks ya. Nah, kalau menulis teks di Excel, ini harus ada syaratnya, yaitu dia harus diawali dan diakhiri dengan tanda kutip 2. Jadi beda ya. Contoh, kalau misalnya yang angka tadi kan nggak ada kutip-kutip 2-nya ya. Nah, kalau teks ini harus ada. Dan contohnya di bawah kamu lihat di situ Lause ada buat kata murid ya. Nah, kata murid ini adalah teks. Dan karena dia adalah teks, saya harus saya harus sisipkan kutip 2 di depan dan di belakangnya. Begitu juga dengan kata metodis 2. Nah, lalu contoh yang ketiga mungkin yang agak panjang ya. Nah, ini juga harus menggunakan kutip 2. Nah, lalu Lause tambahkan satu lagi. Kalau misalnya yang Lause tuliskan itu misalnya seperti ini, sama dengan kutip 2,
Terus di dalam kutip 2 ini Lause tuliskan angka 15. Kemudian saya tutup kutip 2. Berarti kan agak bingung ya, Pak, kok angka tapi dibuat kutip 2? Nah, kalaulah misalnya terjadi kesalahan seperti ini, angka tapi diapit dengan kutip 2, angka 15 tapi diapit dengan kutip 2. Nah, maka yang terjadi adalah 15 ini akan dianggap sebagai teks, sebagai tulisan. Dan hasilnya gimana? Hasilnya dia tidak bisa dihitung. Nah, jadi selain di nilai teks ini ya, nah, Lause lupa tambahin, harusnya ada satu lagi ciri-cirinya. Nilai teks ini dia nggak bisa dimasukkan ke perhitungan aritmatika. Ya, nah mungkin nanti Lause tambahin satu catatan di bawah ya di video ini. Untuk nilai teks itu dia nggak bisa diproses secara perhitungan matematika. Jadi kalau kamu menjumlahkan murid dengan murid, hasilnya itu bukan 2 murid ya, malah dia akan jadi error. Ya, jadi teks tidak bisa dijumlahkan atau tidak bisa dibagi, dikali, dikurang dengan teks. Dia akan error. Oke, nah itu dia syarat untuk teksnya. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Oke, lalu di dalam pembuatan rumus kita juga bisa gunakan yang namanya cell dan range ya. Nah, penulisan cell dari awal ini udah pernah Lause contohin ya. Cell itu ya A1, B2, atau C12 ya. Penggabungan huruf dengan angka lah ya. Cara membaca kolom dengan baris di Excel. Nah, ini kamu harus ketahui. Ya, cell itu adalah pertemuan kolom dengan baris. Berarti kamu harus baca misalnya kolom B baris ke-15, berarti itu namanya sel B15. Nah, kemudian ada juga range. Kalau range, ciri-cirinya itu adalah yang ada titik 2-nya. Nah, apa kelebihan menggunakan sel dan range di dalam rumus? Nah, kelebihannya itu adalah ketika rumus ini kita copy ke tempat lain, dia bisa menyesuaikan diri sendiri. Jadi, ketika saya contoh ya, misalnya di dalam rumus itu saya masukin kayak inilah, misalnya di bawah inilah ya, sebagai contoh ya. Kan ada A3 tambah B5 ya. Nah, kalau A3 dan B5, rumus ini saya copy ya, misalnya Lause buat, kemudian saya copy satu baris ke bawah, otomatis nanti di satu baris yang ke bawah ini, rumus di dalamnya itu bukan lagi A3 tambah B5, tetapi dia akan menyesuaikan diri sendiri, dia akan menjadi A4 tambah B6. Nah, jadi rumusnya itu bisa berubah-ubah. Ini keuntungan menggunakan cell dan range. Nah, secara teorinya, kalau di prakteknya mungkin kamu nggak kebayang, tapi Lause akan rincikan seperti ini. Di dalam membuat rumus Excel, kita itu nggak membuat satu persatu ya. Jadi biasanya satu rumus itu dikopikan ke bawah seterusnya. Jadi kamu bisa bayangin nih, kalau kamu lagi menghitung yang namanya jumlah nilai 400 murid ya, 400 murid. Nah, 400 murid kalau kamu kalau kamu ketik satu persatu rumusnya, itu akan capek sekali. Nah, jadi untuk contoh kasus yang datanya banyak kayak ini kan, 400 murid, nah itu akan lebih bagus kalau bentuk rumusnya itu menggunakan cell dan range. Supaya apa? Ketika kamu copy rumusnya itu ke 400 murid yang tadi, otomatis dia akan menyesuaikan rumusnya, sehingga yang 400 murid itu nggak akan terasa karena kamu hanya sekali copy. Nah, jadi merancang rumusnya kemudian di copy ke 400 murid yang tadi. Nah, intinya yang gampangnya adalah begini, supaya kamu lebih gampang mengerti. Ya, kalau kamu rumusnya itu pakai cell dan range, maka kamu nggak perlu membuat rumus yang terlalu banyak. Rumusnya cukup hanya sekali, setelah itu kamu bisa kopikan ke seluruh data yang kamu punya. Nah, kurang lebih seperti itu ya bahasa sederhananya. Karena dia bisa menghitung nilainya, dia bisa berubah-ubah sendiri, jadi dia bisa beradaptasi. Nah, ini keuntungannya. Nah, contohnya di situ kamu bisa lihat ya penulisannya. Jadi di contoh yang ini ada banyak penggunaan elemen. Jadi di yang pertama itu ada cell, kemudian ditambah dengan cell ya. Nah, lalu di contoh yang kedua ini sum A1.2 A10 ya. Nah, kalau A1 sampai A10 ini range ya. Nah, ini range. Nah, lalu kalau yang sum ini adalah function. Nah, function nanti akan Lause, atau fungsi ya, akan Lause jelasin lagi ini berikutnya. Nah, lalu yang di bawah ini udah mulai agak rumit.
ada banyak sekali pencampuran. Nah, yang jelas di sini kamu bisa lihat yang kutip 2 berarti ini adalah teks. Nah, lalu yang lulus ini juga ini adalah teks. Nah, lalu yang angka 70 ini adalah angka, ya, nilai angka atau elemen angka. Nah, yang ini adalah operator relasi, ya. Nah, ini juga ini sel, ya, ini sel A1 ini sel. Lalu if ini fungsi atau function. Nah, untuk sekarang kamu harus bisa dulu menganalisa mana teks, mana angka, ya. Oke. Nah, lalu kalau sudah kita lihat lagi di berikutnya ada elemen apa? Fungsi, ya. Nah, lo sekira ini yang terakhir. Oke. Untuk fungsi atau function, ya. Nah, ini adalah sebuah prosedur, ya, sebuah perhitungan. Kalau saya pakai bahasa yang lebih simpel aja, dia ibaratnya begini, perhitungan otomatis yang udah direkam oleh Excel, dia simpan ke dalam sebuah kata. Sehingga ketika kamu mau pakai perhitungan tersebut, kamu hanya tinggal pakai katanya doang. Contoh nih, ya, di bawah kamu lihat langsung ada contoh yang 3, ada left, sum, dan if. Nah, yang paling sering dipakai itu sum. Sum ini untuk melakukan penjumlahan yang datanya cukup banyak, ya. Nah, jadi proses perhitungan data banyak itu udah direcord ke dalam kata sum ini. Sehingga kapan kamu mau pakai yang namanya perhitungan dengan data yang banyak, kamu nggak perlu tahu lagi gimana caranya. Pokoknya kamu hanya cukup pakai sum ini saja. Lalu pilih mana yang mau dihitung. Nah, setelah itu kamu enter, otomatis hasilnya akan muncul. Nah, inilah yang namanya function atau fungsi. Jadi perhitungan-perhitungan yang rumit itu sudah disingkat menjadi satu kata, dan satu kata ini kamu tinggal pakai aja. Kamu tinggal ikuti aja petunjuknya, apa-apa saja yang harus diisi di dalamnya, sudah, maka nanti hasilnya itu langsung akan muncul. Nah, di sini Lause contohin ada 3, ya. Ada left, ada sum, ada if. Tapi yang sebenarnya ini jumlahnya banyak banget. Cuman Lause nggak bisa jabarin di sini. Ada right, ada mid, ya, ada count, ada average, dan masih banyak lagi. Oke, contoh dari ini, ya, function, ya, Lause akan kasih lihat contoh penulisannya. Nah, di sini. Nah, jadi kalau yang namanya penggunaan function di Excel, ya, dia selalu diawali dengan kata-kata yang seperti ini, ya. Nah, ini ciri-ciri dari function. Nah, sum di sini untuk menghitung jumlah angka lah, ya. Nah, jadi kalau diisikan di sini A1 sampai A5, berarti kita itu mau mencari berapa penjumlahan, ya, berapa total penjumlahan dari A1, sel A1 sampai dengan sel A5. Nah, terus kalau left, ya, left di sini berfungsi untuk mengambil huruf, ya, mengambil huruf dari sebelah kiri. Nah, jadi untuk menggunakan rumus left, persyaratan yang harus kita isi atau parameter yang harus kita isi adalah ada 2, ya. Nah, ini nanti Lause akan jelasin. Ini semua nanti akan kita pelajari satu persatu. Nah, jadi kamu nggak usah kaget dulu hari ini, Pak, kok ini nggak dijelasin fungsinya apa? Ya, sabar, ini masih hanya contoh, ya. Oke, average untuk mencari nilai rata-rata, dan yang dimasukkan di bagian dalam ini juga adalah range-nya. Jadi kalau ditulis average B2 sampai B10, artinya kita mencari nilai rata-rata dari sel B2 sampai dengan sel B10. Nah, ini range, ya, bukan sel, karena dia ada titik 2. Kalau ada titik 2 ini berarti range. Nah, kalau yang ini sel, ini angka, ya. Oke. Lalu kalau di paling bawah, nah, ini bentuk function yang lebih rumit. Ini adalah function berlogika, ya. Jadi kita mengajarin Excel-nya itu bisa ngambil keputusan sendiri. Nah, kira-kira bunyi rumus yang terakhir ini, ya, yang keempat ini, kurang lebih ini fungsinya adalah untuk mencari status dari murid. Jadi kalau nilai ujian lah, kita bilang A1 itu adalah nilai ujiannya, ya. Nah, kalau nilai ujiannya di atas 70 atau sama dengan 70 pas di KKM, maka dia dinyatakan lulus. Kalau enggak, ya enggak lulus. Nah, ini kita mengajari supaya Excel-nya itu bisa ngambil keputusan sendiri. Oke, ya. Lause kira penjelasan untuk formula hari ini sampai di sini dulu. Nanti Lause akan tinggalin tugas untuk yang minggu berikutnya, ya. Nah, nanti kamu kerjain dulu. Ya, masih seputar inilah, ya. Jadi setelah ini nanti baru Lause akan munculkan
ke dalam contoh praktiknya satu persatu. Jadi nanti semua ini akan kita pelajari perlahan-lahan. Oke? Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini ya. Semoga video penjelasan Lause bisa kamu cerna ya. Kalau ada yang kurang mengerti, kamu boleh tanyakan langsung baik di Google Classroom ya ataupun langsung dari WhatsApp. Oke? Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Bye bye.